Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun terkadang kita di satu sisi sangat membenci Rasul Petrus, tetapi di satu sisi kita harus bersyukur mendengarkan apa yang diucapkan oleh Simon Petrus. Kata-katanya luar biasa. Dialah orang pertama yang menyebut Yesus Kristus dengan benar ketika ia berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Kristus." Kristus dan Mesias itu adalah kata yang sama. Dalam bahasa Yunani, Kristus, dan bahasa Ibrani, Mesias, yang berarti adalah yang diurapi. Bahwasanya engkau adalah Yesus yang diurapi. Bahwasanya ketika kita mempelajari tentang hal-hal yang diurapi, tentu mereka dipersiapkan untuk hal yang khusus. Dan Yesus Kristus dipersiapkan untuk hal yang khusus itu, yakni untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika kita melihat kepada konteks pembicaraan ini, ternyata ketika Yesus Kristus memberikan pernyataan yang keras kepada mereka, akhirnya banyak dari murid Yesus Kristus yang mengundurkan diri. Mereka akhirnya meninggalkan Yesus Kristus karena mereka menganggap bahwa yang dikatakan oleh Yesus ini adalah perkataan-perkataan yang tidak masuk akal. Coba kita menganalisa apa yang dikatakan Yesus ketika ia berkata, "Barang siapa yang memakan tubuhku, maka ia tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal." Pertanyaannya adalah, siapa di antara kita yang memakan tubuh? Kita tidak memakan tubuh manusia, tetapi mereka menanggapinya secara hurufiah. Akhirnya mereka terhenti. Dari situ kita menyadari bahwa memahami Alkitab tidak boleh memaksakan konsep yang hurufiah. Sehingga ketika kita memaksakan konsep yang hurufiah, kita akhirnya mengalami jalan buntu. Dan akhirnya kita membuat cara kita sendiri untuk merespon itu. Dan kita membuat keputusan tersendiri. Sehingga kita lari dari kebenaran yang dimaksud dari teks itu. Petrus akhirnya menyadari ini dengan berseru, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal."
Ia ingin berkata bahwa ketika engkau mengatakan hal itu, yang menurut orang itu adalah hal yang sulit untuk dicerna, ternyata itu adalah perkataan yang hidup dan yang kekal. Bukankah kita harus menyadari ini sejauh mungkin, bahwa sebenarnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, terkadang itu sangat menyakitkan hati. Tetapi ketika saudara merespon dan itu adalah kebenaran, saudara harus takluk dengan itu. Dan kemudian saudara berserah. Dan kemudian menyadari apa yang diucapkan oleh Petrus ini, bahwa perkataan Allah adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Mari saudaraku, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh baik dan benar. Dan kemudian jika kita dikoreksi dengan firman Tuhan itu, bersyukurlah saudara, karena saudara masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Kami semakin menyadari tentang anugerah yang Tuhan beri, bahwa lewat murid-Mu yang bernama Rasul Petrus, dia mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Dan kemudian menyadarkan kami terkait tentang pendengaran akan firman-Mu. Bapa, ajarlah kami supaya kami tahu maksud dari perkataan-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh dapat meyakinkan banyak orang bahwa itu adalah hidup yang kekal. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Teruslah Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.